Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari, keluarga GPD Elsade Magelang, dimanapun Bapak Ibu berada. Kembali hari ini, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam acara Renungan 79. Firman Tuhan hari ini, saya ambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua ayat 4. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema tanda dipenuhi Roh Kudus. Tanda dipenuhi Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ini merupakan peristiwa hari Pentakosta, yaitu hari ke-50, di mana Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit. Dan setelah Yesus bangkit, selama 40 hari Tuhan Yesus, dia memperlihatkan, menampakkan dirinya kepada beberapa murid, kepada beberapa orang, menunjukkan bahwa dia hidup, dia bangkit. Dan setelah 40 hari dari kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Dan setelah Yesus naik ke surga 10 hari kemudian, yaitu hari ke-50 dari kebangkitannya, itulah hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Tuhan menggenapi janjinya. Apa yang sudah Tuhan nubuatkan di dalam perjanjian lama, bahwa di hari-hari terakhir Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya. Juga apa yang sudah Tuhan Yesus janjikan kepada murid-murid, bahwa Yesus akan memberikan seorang penolong yang lain, akan memberikan penghibur, itu digenapi di hari Pentakosta. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 4 dan 5 dikatakan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya jangan meninggalkan Yerusalem. Karena tidak lama lagi, sebentar lagi, murid-murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12-14 dikatakan, bahwa sesudah Yesus naik ke surga, maka rasul-rasul dan beberapa perempuan kembali ke Yerusalem untuk menantikan apa yang Tuhan janjikan. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ini merupakan penggenapan janji Tuhan. Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang menggenapi janjinya. Di mana ketika mereka berkumpul di kamar loteng Yerusalem, mereka berdoa bersama-sama, mereka bersatu hati. Tiba-tiba, kalau kita membaca mulai ayat yang pertama, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah itu. Dan tampaklah seperti lidah-lidah api di atas kepala mereka masing-masing. Dan ayat 4 dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi seluruh murid-murid, orang percaya yang ada di kamar loteng Yerusalem, yang menantikan janji Tuhan, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan firman Tuhan hari ini
tentang tanda dipenuhi Roh Kudus. Apakah tanda dipenuhi oleh Roh Kudus? Dari ayat pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan, ketika murid-murid, ketika mereka penuh dengan Roh Kudus, dikatakan bahwa lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi tanda dipenuhi oleh Roh Kudus yaitu berkata-kata dalam bahasa lain, yaitu berbahasa roh. Dalam bahasa Yunaninya glossolalia. Itulah tanda dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika murid-murid mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Mereka berbahasa roh. Kita juga bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Saya akan bacakan mulai ayat 44 sampai 46. Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 44 sampai 46. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi Kornelius dan keluarganya dan seluruh orang yang ada di rumah Kornelius. Kornelius bukan orang Yahudi. Kornelius adalah perwira pasukan Italia. Namun Kornelius percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika Kornelius dan keluarganya dan seluruh orang yang ada di rumahnya mendengarkan firman yang disampaikan oleh Rasul Petrus, maka turunlah Roh Kudus memenuhi orang-orang percaya yang ada di rumah Kornelius, dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Sehingga orang-orang Yahudi yang menyertai Petrus tercengang-cengang, terheran-heran. Ternyata bukan cuma orang Yahudi saja, tetapi orang-orang yang bukan Yahudi juga bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Mereka berkata-kata dalam bahasa yang lain. Kita juga bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19. Saya akan bacakan. Ini tentang jemaat di Efesus. Saya baca mulai ayat pertama, dikatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapati beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi kita membaca juga jemaat yang ada di Efesus, ketika mereka percaya kepada Yesus, mereka dibaptis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus berdoa menumpangkan tangannya, dan mulailah mereka berkata-kata di dalam bahasa roh. Jadi tanda dipenuhkan oleh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Kalau kita melihat baik dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, pasal 19, pasal yang ke-10, orang-orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa lain, yaitu berbahasa roh. Bahasa roh bukan diajarkan oleh manusia,
tetapi diberikan oleh Roh Kudus itu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang keempat dikatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi diberikan oleh Roh Kudus itu, bukan diajarkan oleh pendeta, bukan diajarkan oleh nabi, oleh orang-orang, tetapi diberikan oleh Roh Kudus sendiri. Dan tentunya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus tandanya bukan hanya berbahasa roh. Tetapi di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi tanda dipenuhi oleh Roh Kudus bukan hanya berbahasa roh, tetapi hidupnya juga menjadi saksi Kristus. Hidupnya akan menjadi saksi Kristus, karena ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, hidupnya akan diubah oleh Tuhan. Dia akan dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga hidupnya bisa menjadi saksi Kristus, hidupnya bisa menjadi terang, hidupnya bisa menjadi berkat bagi sesama. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan memiliki keberanian untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk menjadi saksi Kristus. Jadi kalau ada orang mungkin di gereja berbahasa roh, tapi kalau di luar bahasanya kebun binatang, tidak menjadi saksi Kristus, itu diragukan itu. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus tandanya berbahasa roh dan juga hidupnya menjadi saksi Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pada waktu itu orang-orang percaya menghadapi tekanan, menghadapi ancaman, menghadapi intimidasi yang begitu luar biasa. Mereka hidup dalam ketakutan, tetapi mereka berdoa kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus turun memenuhi mereka, maka mereka memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus, memberitakan firman Tuhan dengan berani, karena hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Jadi tanda dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh dan hidupnya pasti menjadi saksi Kristus. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, minta Roh Kudus memenuhi kita sehingga hidup kita bisa menjadi saksi Kristus, menjadi berkat, menjadi terang dimanapun kita berada. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur menjadi umat-umat-Mu, orang-orang yang percaya kepada Engkau, orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan mari penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami bisa menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Baik di tempat kami bekerja, di tempat kami beraktivitas, di tempat lingkungan kami bermasyarakat, dimanapun kami berada. Hidup kami bisa menjadi terang, menjadi berkat, menjadi saksi-Mu. Urapi kami, penuhi kami, tuntun dan bimbing kami, umat-umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.